Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali meningkat sebesar 5,05%. Dengan total market cap mencapai di 1,28 triliun US dollars. Nah, kita bisa lihat Bitcoin kembali di atas dari 30.000 USD. Itu merupakan peningkatan sebesar 3,75% dalam 24 jam terakhir. Lalu untuk Ethereum, dia juga kembali berhasil di atas dari 2.000 US dollars ya, dengan peningkatan sebesar 3,63%. Lalu untuk BNB kembali menembus 300 USD dan sekarang retest 308 dengan peningkatan sebesar 4,62% dalam 24 jam terakhir. XRP kurang lebih meningkat sebesar 5%, luar biasa besar. Lalu Cardano meningkat sebesar 2,23% dalam 24 jam terakhir. Solana meningkat sebesar 3,49% dan seterusnya. Ya, jadi overall kita bisa lihat altcoins meningkat dengan lebih tinggi dibandingkan dengan Bitcoin. Ya, artinya Bitcoin dominan sepertinya agak sedikit turun. Tetapi overall kita bisa lihat cenderung hijau. Nah, tetapi seperti yang kita tahu, MA20 di daily sekarang sudah semakin dekat. Ya. Dalam beberapa minggu terakhir, MA20 menjadi satu resisten yang sangat-sangat ganas. Ya, ini seperti Mike Tyson. Ya. Setiap ketemu kita dipukul KO. Kita lihat mulai dari sini ya, sejak tanggal 6 April dia gagal menembus MA200 di sini ya, dan menembus MA20 di sini mulailah tadinya MA20 menjadi support, mulai berganti role menjadi resistance. Dan sejak tanggal 6 April ini kita lihat setiap kali kita kontak dengan MA20, yang dilakukan adalah pukulan yang luar biasa mematikan ya. Di tanggal 21 April kita bisa lihat dia nge-wick dan langsung turun lagi, jebret. Dia turun, lalu pada tanggal 26 April dia retest lagi dan langsung dipukul lagi. Lalu pada tanggal 28 dipukul lagi, 29 dipukul lagi. Dan pada tanggal 4 dan 6, tanggal 4 dan 5 akhirnya di sini dia BTC kapitulasi lagi-lagi karena siapa? Oleh MA20 ya. Maka dari itu walaupun sekarang kita bisa lihat dia kembali di atas dari 30.000, jangan terlalu euforik dulu ya. Karena lagi-lagi tes terbesarnya adalah di sini ya, di MA20. Dan arguably di sini masih aja ada kemungkinan dia membuat daerah supply ya. Daerah supply ketemu 20 dan akhirnya drop lagi ya. Maka dari itu sekali lagi gue ingatkan jangan dulu terlalu euforik dan jangan sampai all in di tempat-tempat yang mungkin sedang kritis ya. Jadi mungkin kalau buat kalian yang masih ketinggalan ya, walaupun udah dikasih kesempatan berkali-kali ya untuk averaging, boleh untuk pertimbangkan averaging daerah 30.000 ya, atau kalau mau dipasin banget ke daerah 29.400 sampai 700 ya. Tapi sekali lagi gue ingatkan itu untuk masuknya lebih ke agresif ya. Dan andaikan kalian konservatif ya, seperti bahasa nanti kita akan bahas di belakang. Tapi intinya apa? Jangan sampai kalian all in di daerah sini ya. Dan tentunya ini dalam beberapa hari terakhir, dalam beberapa hari ke depan akan menjadi penentuan bagi Bitcoin. Apakah ini benar menjadi daerah supply atau ya jangan-jangan, baik lagi ini semua mengenai probabilitas, jangan-jangan Bitcoin ini menjadi daerah demand dan dia bisa menaklukkan MA20 di sini dan pelan-pelan bisa membuat higher high, higher low ya. Dan tentunya korelasinya mau tidak mau harus kita bahas juga dengan indeks dolar ya. Ini tentunya bisa terjadi ya, andaikan dia bisa menembus MA20 dan 50 dan membuat higher high dan higher low, yang harus terjadi adalah apa? Indeks dolar harus melemah ya. Dan ternyata kita bisa lihat pada tanggal 19 Mei alias kemarin dia mulai melemah, mulai menembus MA20 di daily ya. Jadi kalau ada yang bertanya, "Bang, kok tiba-tiba bisa BTC menemukan lagi momentum?" Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, bukan demand BTC yang meningkat, tetapi demand US dollars atau indeks US dollars yang menurun ya. Dan tentunya lagi-lagi andaikan ini bisa mulai terus menjadi bear market untuk indeks dolar, ya itu akan membuat korelasi yang ya negatif dengan BTC. Alias apa? Andaikan USD atau indeks dolar dia bear market, maka cryptocurrency market akan bull market ya. Lu boleh cek, gue udah ngomong ini berkali-kali, mungkin buat lu yang nonton tiap hari juga udah terlalu sering ya, jadi kalian boleh cek sendiri 2017, 2020 di Maret, dan seterusnya. Di mana saat indeks dolar menguat, BTC masuk ke dalam satu lull ya, atau masuk ke dalam satu bear market ya. Tetapi apabila indeks dolar turun secara sistematis, seperti contoh di 2020 di sini ya, ya kalian rasakan sendiri. Kalian ingat dari 2020 Maret sampai ke di sini ya, di Mei, pas banget Mei ya. Apa yang terjadi di Mei? Crash dari cryptocurrency market. Maka dari itu, andaikan ini bisa menjadi starting point
untuk indeks dolar melemah terus, nah tentunya ini bisa menjadi pertanda bull market untuk bukan cryptocurrency saja, tetapi indeks-indeks saham di Amerika Serikat seperti Nasdaq, lalu S&P 500 dan juga Dow Jones, ya. Jadi baik lagi ya, harapan kita adalah ini bisa terus melemah, kalau bisa nembus lagi di area 102 dan kalau bisa sampai di bawah dari 100, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Tetapi baik lagi ya, untuk interest rate akan diupdate pada Juni ya, seingat gue Juni tanggal 15. Nah, kita lihat di situ ya. Apabila the Fed mulai berubah dovish, ya, dia mulai nggak terlalu agresif meningkatkan interest rate, ini bisa lanjut turun ya. Tetapi apabila the Fed memutuskan untuk menguatkan lagi, ikat pinggang lagi, ya sudah, siap-siap ini kemungkinan besar akan naik lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk overview-nya, dan nanti detailnya kita akan lanjut di belakang. Oke, dan selanjutnya berita kita datang dari FTX US, ya, di mana mereka mulai berpindah juga ke stock trading atau trading saham. Jadi seperti yang kita bisa lihat di sini, FTX US ya, bukan FTX internasional, mereka mulai ingin meroll out zero commission stock trading. Ya, di mana untuk sekarang ini hanya untuk small number of US users saja. Ya. Tentunya bagi kalian yang ingat, Binance di 2021, ya 2020 kayaknya udah mulai juga, mereka menawarkan tokenized stocks ya seperti Tesla, MicroStrategy, dan lain-lain. Dan kita juga tentunya ingat itu dibredel oleh regulator ya. Nah, tetapi uniknya dari sini, ternyata FTX menggunakan jalur lain ya. Kita coba bahas di artikel kita pada hari ini ya. Jadi seperti yang kita tahu, banyak orang yang lebih familiar dengan cryptocurrency as an investment assets. Dan tentunya investing service ini menjadi lebih mudah dan lebih accessible dibandingkan dengan ya yang lebih tradisional dan kutip. Ya, gue ingat dulu waktu gue ingin buka brokerage account untuk saham ya di satu penyelenggara lah, gue nggak sebut namanya, itu cukup ribet ya. Gue harus ngirim data ini, ngirim data itu, dan harus ke kantornya secara fisik. Tentunya sekarang jauh lebih enak. Ya, ada yang lebih gampang, tetapi tidak ada yang mengalahkan kegampangan dari kita buka akun di crypto exchanger ya. Maka dari itu sekarang FTX US yang presidennya adalah Brad Harrison berusaha untuk menjadikan FTX ini menjadi one stop shopping untuk semua retail investors ya. Jadi kalau mereka mau beli saham di situ bisa, beli kripto bisa, beli tokenized fan token dan lain-lain semua bisa lakukan di situ ya. Jadi intinya apa? Ya, kita langsung dari quote ya. If they want to invest in stocks, they're not going to want to have split their savings between two different apps or have to move more money around between two different accounts. Ya, jadi menurut Harrison, orang-orang ingin simplicity. Ya, mereka nggak mau memecah-mecahkan uang mereka dari ke beberapa apps, ke beberapa accounts ya, karena lagi-lagi lah buat lu juga yang mungkin invest nggak cuma di kripto saja, lu invest di saham, mungkin lu invest juga di indeks Amrik dan lain-lain, tentunya itu nggak bisa lu lakukan di exchanger kripto. Lu otomatis harus pecah-pecah duit. Nah, dengan semuanya nanti ada di FTX US, nah tentunya lu bisa jadi one stop shopping, lu mau belanja apapun bisa di situ ya, dan itu adalah tujuan akhir dari FTX US ya. Dan yang unik juga, si produk ini akan namanya jadi FTX Stocks. Dan yang bagusnya apa? Ya, lagi-lagi seperti yang gue bilang, untuk yang Binance itu kan bisa dibilang tidak ada regulasinya. Ya. Di sini mereka akan menggunakan root ordersnya langsung ke Nasdaq. Ya. Jadi apa? Legal, gitu ya, legal dan ada regulatornya. Ya, maka dari itu ini akan menjadi seperti yang dulu Binance ya, tetapi nggak diserang oleh regulator. Ya, jadi this is good ya. Dan semoga saja ke depannya bukan cuma FTX saja, tetapi exchanger lain pun menemukan regulasinya untuk bisa melakukan hal yang sama dengan FTX US. Ya, karena lagi-lagi buat kalian yang sudah pernah merasakan bedanya menggunakan platform untuk ya yang lebih tradisional lah ya, untuk trading saham, lalu untuk trading untuk beli obligasi dan lain-lain, tentunya kalian pasti ngerasain secara fee, secara keribetan jauh lebih enak di cryptocurrency exchangers ya. Jadi kurang lebih seperti itu berita dari FTX US, dan tentunya ini bagusnya apa? Ini bisa memberikan awareness lagi terhadap exchanger crypto, dan ini akan bisa membuka juga peluang bagi orang-orang yang mungkin belum punya exposure terhadap cryptocurrency dan mulai ingin bergerak ke daerah sana ya.
Oke, dan kita sekarang balik lagi ke Bitcoin. Ya, seperti yang gue bilang tadi, walaupun tembus lagi dari 30.000, tetapi hati-hati. Yang pertama nih ya, daily close tadi pagi walaupun bagus, ya, tetapi masih lebih rendah dibandingkan close pada tanggal 17 dan 18. Jadi technically masih mungkin membuat lower high, ya. Dan tentunya lower high yang terus-menerus itu bukanlah pertanda yang baik, ya. Dan selain dari itu, yang lebih penting mungkin adalah MA20 di daily yang sudah semakin mendekat. Ya, seperti yang kita bilang beberapa minggu ke belakang, MA20 ini seperti Mike Tyson. Ya, setiap kali kita kepukul langsung jatuh. Ya, di sini dipukul sekali jatuh, pukul sini jatuh, 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 jatuh. Dan ini bukan cuma jatuh, udah jatuh keluar dari ring kehajar bell ya mungkin ya. Jadi luar biasa sekali. Ya. Jadi intinya apa? Kita harus tunggu dalam beberapa hari ke depan, apakah MA20 akan kembali ganas atau tidak. Ya. Dan untuk buy limit, sekali lagi ternyata kita diberikan kesempatan untuk averaging di daerah 30 ribuan ya. Tepatnya 30 ribuan sampai 29.700-an. Ya, jadi bagi kalian yang mungkin kemarin masih telat atau baru buka lagi DCWT, buat yang agresif ya, boleh pertimbangkan untuk buy limit di daerah, lu boleh pilih ya, 29.700 sampai 30 ribuan. Ya, tapi sekali lagi masuk agresif. Untuk konservatif seperti biasa bisa bersabar di MA200 weekly, di mana kita harus pindah dulu ke ini ya, ke indeks, di mana sekarang harganya masih di sekitar 21.962. Ya, ini untuk yang konservatif, gue ulangi di 21.960. Dan buat kalian yang lebih ke agresif ya, bisa pertimbangkan antara 29.700 sampai 30.000 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan tentunya ya, yang bisa dibilang ekstra penting lagi adalah indeks dolar ya. Dan apakah the Fed akan masih terus hawkish atau pelan-pelan dia akan mulai bergeser ke dovish ya. Dan tentunya itu nanti akan sangat ditentukan pada tanggal 15 Juni nanti ya, kurang lebih bulan depan, kurang lah ya, sebulan kurang. Di mana di situ akan ditentukan interest rate apakah akan meningkat dengan tajam lagi, dan juga ada statement dari mereka apakah akan terus bertambah lagi interest rate atau tidak ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan bagi kalian yang tertarik untuk akumulasi Bitcoin dan altcoins lain, jangan lupa bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan satu lagi, DCWT juga ini bukanlah sebuah financial advice. Dan yang kedua, tujuannya ini adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk bisa charting. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke AVAX. Dan untuk AVAX kita bisa lihat volumenya meningkat. Ya. Tetapi lucunya walaupun volume meningkat, bentuk dari candle yang kemarin ini adalah spinning top. Walaupun bullish, tapi still ini spinning top. Dan spinning top ini menunjukkan ada kegalauan dalam market. Ya, trader-trader AVAX bingung. Ya, jadi lucu, volume tinggi, lebih tinggi daripada beberapa hari sebelumnya. Ya, tetapi kita bisa lihat pada faktanya dia tidak naik juga. Ya, jadi lagi-lagi ini menunjukkan bahwa para trader di market AVAX ini banyak yang mengalami kegalauan. Ya, dan tentunya ini bisa dibilang pertanda yang mungkin masih cenderung netral ke bullish ya untuk secara bentuk candle. Tetapi karena volume tinggi seperti ini, jujurnya gue rada bingung juga ya. Bisa dibilang kalau gue pribadi untuk AVAX lebih baik kita stay away dulu. Ya, stay away dulu karena bentuk candle-nya seperti ini, walaupun volumenya tinggi, ya biasanya bentuk candle seperti ini tuh volume rendah. Ya, jadi ini cukup aneh. Dan ini bisa menunjukkan bahwa mungkin para bulls mulai kehilangan volume juga. Ya, jadi untuk sekarang selama AVAX belum berhasil lagi rally dengan cukup kuat momentumnya, ya kita jangan dulu tambah posisi. Ya, kalau sampai misalkan AVAX mulai ada rally kuat lagi, nah nanti mungkin by that time ke reject oleh MA20 dan dia retest daerah 30 dolar ini, nah mungkin kalian bisa pertimbangkan untuk buy limit di sini. Tetapi dalam kondisi seperti sekarang lebih baik kita skip dulu karena lagi-lagi secara price action sedikit mengkhawatirkan, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX, dan kalau mau kita lihat sebenarnya balik lagi ya, untuk AVAX masih ada summer low di daerah 9 dolar lebih 45 sen. Jadi ya buat kalian yang lebih konservatif sabar aja dulu, bisa pasang dulu di sini, siapa tahu takutnya lupa bisa pasang dari sekarang. Tapi buat kalian yang agresif, gue ingatkan sekali lagi jangan paksakan dulu di sini ya. Tunggu dulu sampai ada rally. Kalau sampai retest dan dia mantul lagi, nah ini boleh kalian pertimbangkan untuk buy limit.
Ya, tapi untuk sekarang, gue sarankan lebih baik untuk wait and see dulu. Oke, dan selanjutnya BNB. Dan seperti kita bisa lihat, BNB ini kalau kayak cowok ini luar biasa ya. Ditolak berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang masih lanjut lagi ya. Jadi buat kalian yang mungkin nggak tahu, kita sudah berapa kali membahas BNB ini seperti cowok yang berkali-kali nembak satu cewek ya. Biasanya ya seperti gue bilang, andaikan lu pribadi gitu, lu ditolak sama cewek misalkan 1, 2, 3, 4, 5 kali nih ya. Sekarang lagi mencoba yang ke-6. Menurut lu kan kena mental nggak? Ya, kemungkinan besar iya akan kena mental. Ya, tetapi kalau kita lihat uniknya BNB bisa terus-terusan berusaha untuk nembak walaupun ditolak terus. Ya, tapi sekali lagi gue ingatkan ya, walaupun kuat mental BNB sekarang, tapi kita harus siap ada kemungkinan dia ujung-ujungnya kena mental dan akhirnya drop juga. Ya, maka dari itu, please gue sarankan jangan beli di resisten. Ya, kalau kalian mau beli di daerah yang lebih di atas, ya minimal dia harus bisa breakout dulu, ya, lalu mantul di sini. Dan lebih bagus lagi kalau bisa dia daily close tuh di atas dari MA20. Ya, karena lagi-lagi MA20 terakhir kali ini menjadi satu resisten yang ganas bagi BNB ya. Sejak dia drop di tanggal segini ya, tanggal 8 April, kita bisa lihat setiap kali dia kena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali kena MA20 langsung ditampar ya. Jadi kalau kalian ingin beli BNB di daerah 300-an ya, gue sarankan untuk tunggu dulu sampai dia bisa menaklukkan MA20 atau tidak. Kalau dia bisa menaklukkan dan daily close di atas dari 20 dan terpantul lagi di situ alias retest, nah boleh pertimbangkan. Tetapi selama masih seperti ini price actionnya, masih ada kemungkinan ini menjadi daerah supply dan lanjut lagi turun retest daerah 263 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Gue sarankan dulu untuk tetap bersabar, tunggu di 263. Dan kalau kalian mau beli nanti di daerah di atas 300-an, tunggu sampai dia bisa menaklukkan MA20 dan retest lagi dia sebagai support. Oke, dan selanjutnya Solana. Dan kalau kita lihat di sini ternyata Fibo ini benar-benar menjadi support bagi Solana ya, walaupun ya dibilang mantul banget juga enggak sih, dan masuknya mungkin lebih ke bullish spinning top yang rada gendut ya. Tetapi baik lagi not bad, dia masih bisa mempertahankan harga Solana. So for now untuk Solana gue pribadi ada dua sebenarnya ya buat kalian yang ultra agresif bisa pertimbangkan di sini sebenarnya ya di daerah $47 lebih 80 sen. Karena kemarin dia membuktikan bahwa ada support di sini ya. Tapi sekali lagi gue bilangnya ini ultra agresif karena kenapa? Lagi-lagi market masih cenderung risk off ya. The Fed masih cenderung hawkish ya. Jadi yang itu di sini masuknya lebih ke ultra agresif dan $43 ini masuknya ke medium lah ya. Dan untuk yang bisa dibilang masuknya ke apa ya? Masuknya lebih ke konservatif ya, sorry ya. Itu bisa pertimbangkan di daerah $23 lebih 47 sen. Karena lagi-lagi gue ingatkan untuk Solana summer low dia masih cukup jauh. Ya, jadi kondisinya cukup mirip seperti AVAX ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Gue ulangi lagi, buat yang ultra agresif bisa pertimbangkan di Fibo sini ya. Di daerah $47 ya 48 kalau kita buletin ya. Dan untuk yang masuknya medium risk bisa ke $43 lebih 87 sen. Dan buat yang konservatif bisa di $23 lebih 47 sen. Oke, dan selanjutnya Phantom. Untuk Phantom kita bisa lihat dia literally ketarik oleh Bitcoin. Ya, karena lagi-lagi seperti yang gue bilang, untuk struktur dari Phantom dia sudah lumayan parah jebolnya ya. Tetapi baik lagi ya, walaupun lumayan parah, kita harus ingat bahwa dia technically summer low-nya masih ada ya di daerah 15 sen. Cuman mungkin buat orang-orang yang beli dulu di daerah deket $3 mungkin sudah mual ya. Jadi ya baik lagi untuk Phantom ya sekarang sih ya kalau kalian ingin averaging sebenarnya boleh di daerah sini ya, daerah $29 atau kalau kita buletin ke 30 sen boleh. Tapi masuknya lebih ke agresif ya, tapi agresifnya nggak ekstrim juga sih. Jadi baik lagi buat kalian yang tertarik untuk averaging Phantom bisa di daerah 30 sen sini ya. Dan untuk kalian yang konservatif bisa pertimbangkan untuk akumulasi lagi di daerah 15 sen ya. Nah, tetapi baik lagi gue ingatkan untuk altcoins ya, boleh nggak untuk terus averaging? Boleh, tetapi dengan kondisi andaikan portofolio lu nggak berat di altcoins. Karena lagi-lagi cukup banyak orang, apalagi yang baru ya, cukup banyak yang meng-create portofolio mereka terlalu berat di altcoins karena berpikir bahwa wah lebih cepat altcoins naiknya. Yes, tapi gua harap kalian juga sudah belajar turunnya pun lebih cepat altcoins ya.
Maka dari itu, gue ingatkan untuk sekarang, bagi kalian yang portofolionya majority-nya altcoins, gue harapkan kalian untuk tidak dulu averaging, ya. Tapi kalau kalian portofolio hanya 20-10% kalian itu di altcoins, boleh pertimbangkan untuk averaging sekarang, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat bahwa lagi-lagi secara price action is not looking too good, ya. Dia masih membuat membuat lower high dan lower low, ya. Kita bisa lihat basically sejak kapan, ya. Sudah cukup lama, kayaknya sejak drop di sini, ya, membuat lower low, lower high, lower low, lower high, terus sampai sini, ya. Dan akhirnya kita sampai ke daerah 40 senan, seperti yang kita bahas dari kapan, ya, nggak tahu, kayaknya udah sebulan lalu, ya. Dimana gue bilang kalau dia tembus daerah mana ya waktu itu. Kalau dia tembus daerah sini, ya, dia tembus dari daerah 84 sen, kemungkinan besar akan bisa sampai ke daerah 40. Dan ternyata beneran kejadian, ya. Jadi untuk sekarang, Cardano bisa dibilang secara demand benar-benar ketarik oleh BTC. Ya, kalau BTC lanjut drop, dia ikutan drop. Saat BTC naik, dia juga akan ikutan naik. Tetapi sayangnya apa? Waktu dia dropnya biasanya akan lebih besar dibandingkan dengan BTC. Ya. Jadi untuk sekarang, Cardano tentunya masih ada kemungkinan dia retest MA20. Tetapi kalau kita lihat ya dengan demand dia seperti sekarang, ya kalau andaikan BTC stay di daerah sini, tidak ada peningkatan, tidak ada penurunan, kemungkinan besar dari demandnya sendiri Cardano akan ke-reject oleh MA20. Ya. Maka dari situ, untuk kalian yang ingin pertimbangkan averaging Cardano, hanya tinggal di satu tempat, yaitu 44 sen. Dan jujurnya kalau sampai sudah tembus juga 44 sen di sini, ya lebih baik kita wait and see dulu, karena ya cukup dalam setelah itu, ya. Dan apabila tembus di situ, otomatis biasanya Bitcoin juga akan drop lagi di bawah 30.000, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano, ya, bisa pertimbangkan averaging di daerah 44 sen. Oke, dan kita bisa lihat ternyata Ethereum pun terselamatkan oleh Bitcoin, ya, di mana kemarin pada tanggal 18 Mei dalam sehari dia drop lumayan signifikan, ya, sebesar ya 8,5%. Sekarang dia berhasil lagi menembus daerah support, ya, support yang kemarin baru saja tertembus. Nah, tetapi walaupun seperti itu, jangan lupa ya, walaupun ada rally lagi, ini tetap menjadi lower low. Ya, jadi masih ada kemungkinan dia membuat lagi lower high dan lanjut lagi ke bawah. Ya, tetapi ini kita diberikan kesempatan untuk averaging lagi di daerah 1943 atau 1943. Ya, jadi bagi kalian yang mungkin masuknya lebih ke medium sampai ke agresif, bisa pertimbangkan di daerah 1943. Dan buat kalian yang konservatif, dan bisa dibilang ini adalah stasiun terakhir untuk Ethereum, yaitu adalah di harga 1780. Ya. Kenapa nih stasiun terakhir? Seperti yang kita bisa lihat, ini adalah summer low dari Ethereum, atau summer low candle close lah lebih tepatnya, ya. Jadi bagi kalian yang masih tertarik untuk terus averaging Ethereum, jujurnya kalau dalam masa-masa sekarang sih gue pribadi lebih banyak averaging BTC dan Ethereum, ya. Jadi ini adalah station terakhir untuk Ethereum, yaitu 1780. Dan untuk yang tadi lagi seperti yang gue bilang, ya, untuk yang medium ke agresif bisa pertimbangkan di 1943, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.